Salsabila, NIM 2092140 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal-soal untuk tugas UTS konsep dasar PAUD dari dosen pengampu Bapak Indra Bangsawan, MPD. Hakikat pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. Pendidikan anak usia dini memberi kesempatan untuk mengembangkan kepribadian anak. Oleh karena itu, pendidikan untuk usia dini, khususnya taman kanak-kanak, perlu menyediakan berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan yang meliputi kognitif, bahasa, sosial, emosi, fisik, dan motorik. Menurut Pestalozzi, pendidikan anak hendaknya menyediakan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, bermakna, dan hangat seperti yang diberikan oleh orang tua di lingkungan rumah. Anak adalah manusia kecil yang memiliki potensi yang masih harus dikembangkan. Ia memiliki karakteristik yang khas dan tidak sama dengan orang dewasa, serta akan berkembang menjadi manusia dewasa seutuhnya. Dalam hal ini, anak merupakan seorang manusia atau individu yang memiliki pola perkembangan dan kebutuhan tertentu yang berbeda dengan orang dewasa. Anak memiliki berbagai macam potensi yang harus dikembangkan. Meskipun pada umumnya anak memiliki pola perkembangan yang sama, tetapi ritme perkembangannya akan berbeda satu sama lainnya karena pada dasarnya anak bersifat individual. Ditinjau dari segi usia, anak usia dini adalah anak yang berada dalam rentan usia 0 sampai 8 tahun. Menurut definisi ini, anak usia dini merupakan kelompok yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Hal ini mengisyaratkan bahwa anak usia dini adalah individu unik yang memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosio-emosional, kreativitas, bahasa, dan komunikasi yang khusus, sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui oleh anak tersebut. Anak usia dini terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu 1. Masa bayi dari usia lahir sampai 12 bulan. 2. Masa kanak-kanak atau balita dari usia 1 sampai 3 tahun. 3. Masa prasekolah dari usia 3 sampai 5 tahun. Dan 4. Masa sekolah dasar dari usia 6 sampai 8 tahun. Setiap tahapan usia yang dilalui anak akan menunjukkan karakteristik yang berbeda. Proses pembelajaran sebagai bentuk perlakuan yang diberikan pada anak haruslah memperhatikan karakteristik yang dimiliki setiap tahapan perkembangan. Apabila perlakuan yang diberikan tersebut tidak didasarkan pada karakteristik perkembangan anak, maka hanya akan menempatkan anak pada kondisi yang menderita. Pendidikan bagi anak usia dini adalah pemberian upaya untuk menstimulasi, pembimbing, mengasuh, dan memberikan kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan pada anak. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada perletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan, baik koordinasi motorik, kecerdasan emosi, kecerdasan jamak, dan kecerdasan spiritual. Menurut saya, di dunia ini pendidikan anak usia dini, kata belajar sambil bermain atau bermain seraya belajar sudah tidak asing lagi. Karena memang dunia anak adalah masa emas atau golden age, maka anak-anak disarankan untuk bermain-bermain saja, tetapi ada unsur yang terkandung, yaitu belajar, sehingga anak-anak tidak menjadi bosan. Pada dasarnya, memang dalam PAUD, TK, atau RA, semua
pembelajaran menggunakan metode bermain. Metode bermain adalah metode yang menerapkan permainan atau mainan tertentu sebagai wahana pembelajaran anak-anak. Bermain adalah salah satu kesukaan anak usia dini, karena secara normal tidak ada seorang pun yang tidak suka bermain. Semua anak suka bermain, meskipun sifatnya hanya sederhana. Oleh karena itu, metode bermain ini sangat cocok bila diterapkan dalam pembelajaran anak usia dini. Dengan cara ini, anak-anak dapat mengembangkan minat bakat serta keterampilan dan kreativitas anak-anak. Dengan bermain, anak-anak juga bisa mengembangkan 6 aspek, yaitu pertumbuhan fisik dan motoriknya, perkembangan moral dan kebiasaannya, perkembangan otak atau kecerdasan anak, serta sosial emosionalnya. Dan pada usia ini juga, anak mulai belajar mengembangkan kemampuan berbicara atau berbahasa. Anak dapat mengenal kata atau kalimat-kalimat baru dengan permainan yang diberikan oleh orang tua atau guru-gurunya. Anak juga lebih mengenal banyak teman, lingkungan baru, dan cara bermain, sehingga sosial interaksi si anak berkembang dengan baik. Dengan bermain juga, anak-anak dapat merangsang stimulasi kecerdasan yang dapat dikembangkan, mengembangkan kepribadian dan potensi diri. Bermain merupakan cara yang paling tepat untuk mengembangkan kemampuan anak TK sesuai kompetensinya. Melalui bermain, anak memperoleh dan memproses informasi mengenai hal-hal baru dan berlatih melalui keterampilan yang ada. Bermain disesuaikan dengan perkembangan anak. Permainan yang digunakan di TK merupakan permainan yang merangsang kreativitas anak dan menyenangkan. Untuk itu, bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain merupakan prinsip pokok dalam pembelajaran di TK. Perkembangan anak usia dini menurut Kyle dan Reese yaitu 1. Perkembangan fisik motorik atau gerak. Aspek perkembangan fisik motorik di mana pertumbuhan fisik pada setiap anak tidak selalu sama. Ada beberapa anak yang mengalami pertumbuhan secara cepat dan ada juga yang secara keterlambatan. Pada usia yang sama, kadang satu anak memiliki badan yang tinggi dan anak lainnya lebih pendek. 2. Perkembangan kognitif menyangkut perkembangan berpikir dan bagaimana kegiatan berpikir itu bekerja. Contoh, anak dihadapkan pada persoalan yang menuntut adanya pemecahan. 3. Perkembangan bahasa yang merupakan sentra berkomunikasi dengan orang lain. 4. Perkembangan sosial emosional pada usia dini. Emosi mulai matang, anak mulai menyadari akibat-akibat dari tampilan emosinya. Anak mulai memahami orang lain, misalnya bagaimana perasaan orang lain apabila disakiti. Maka anak belajar mengendalikan emosinya. 5. Memperkembangkan seni. Melalui seni, anak dapat mengembangkan beberapa aspek perkembangan lainnya, misalnya seperti bernyanyi sambil belajar. Sekian jawaban-jawaban dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum